Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, yuk kita bayangin lagi duduk bareng nih, siap buat menguliti sebuah karya dan perdebatan intelektual yang lumayan panas dari abad ke-16. Betul. Kita bakal nyelam ke pertanyaan yang jujur aja, sampai sekarang tuh masih bikin banyak orang garu-garu kepala. Seberapa bebas sih sebetulnya kehendak kita sebagai manusia ini? Apakah kita beneran jadi nahkoda buat kapal pilihan kita? Atau jangan-jangan ada arus kuat nih yang nggak kelihatan yang narik kita ke arah tertentu? Persis. Pertanyaan fundamental banget ya. Dan medan pertempuran intelektual yang mau kita jelajahi kali ini ada di buku The Bondage and Liberation of the Will karya John Calvin. Oke, Judul Indonesianya kira-kira Keterikatan dan Pembebasan Kehendak. Gitulah ya. Tapi ini bukan sekedar resensi buku biasa loh. bukan ya? Bukan, kita bakal bedah argumen Calvin ini dalam konteks duelnya yang sengit banget melawan seorang teolog Katolik ternama pada masanya, namanya Albertus Pigius. Jadi kita bakal lihat gimana ide-ide ini terbentuk di tengah panasnya perdebatan. Betul sekali. Kita akan coba bongkar ya, gimana Calvin berusaha meruntuhkan apa yang dia anggap sebagai ya semacam mitos kehendak bebas yang populer saat itu. Dan yang nggak kalah penting nih, kenapa perdebatan yang usianya udah hampir 500 tahun ini kok masih punya gigitan dan relevansi buat Anda renungkan hari ini? Masih relevan banget. Siap ya buat nyelam lebih dalam? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari identitas tokoh utama kita dulu nih. Jadi, buku yang jadi fokus kita ini, The Bondage and Liberation of the Will, itu sebetulnya respons Calvin terhadap serangan Pigius kan ya? Jadi bukan karya yang berdiri sendiri gitu awalnya. Tepat sekali, buku ini diterbitkan Calvin tahun 1543. Penting nih buat dicatat, ini sebenarnya adalah bagian pembelaan dari karya magnum opusnya dia, yang judulnya Institutes of the Christian Religion. Ah, institusi yang terkenal itu ya? Ya, atau Institutio. Nah, edisi sebelumnya dari Instituts ini diserang habis-habisan sama Pigius dalam bukunya De Libero Arbitrio, artinya tentang kehendak bebas. Oke. Jadi ya, Calvin merasa perlu banget buat merespon secara khusus dan detail gitu. Institut sendiri itu kan upaya sistematis Calvin buat menjelaskan dasar-dasar iman Kristen dari kacamata reformasi. Berarti konteksnya ini pertarungan ideologi yang gede banget ya di Eropa abad ke-16. Reformasi Protestan melawan pandangan Katolik Roma yang dominan saat itu. Dan Calvin ini, wah, salah satu arsitek utamanya lah ya dari sisi Protestan. Benar sekali, John Calvin itu figur sentral di gelombang kedua reformasi Protestan, basisnya di Jenewa. Nah, si Albertus Pigius ini teolog Katolik dari Belanda yang cukup disegani pada masanya. Dan dia memang ditugaskan untuk membantah para reformator. Jadi kayak jagoannya masing-masing gitu ya. Bisa dibilang gitu. Jadi buku ini tuh dokumen penting banget dari sebuah perang pena yang pengaruhnya luar biasa. Dan genrenya jelas banget ya, ini teologi Kristen. Lebih spesifik lagi, ini masuk ke ranah soteriologi. Doktrin keselamatan sama antropologi teologis, pandangan tentang manusia. Tapi nih, meskipun akarnya teologis dan historis banget, tema sentralnya soal kehendak bebas, dosa, tanggung jawab, peran anugerah atau kekuatan di luar diri kita ini kan pertanyaan abadi ya. Kayaknya melintasi batas agama dan waktu deh. Terus sejauh mana kita tanggung jawab sama tindakan kita kalau ternyata ada faktor-faktor di luar kendali kita, entah itu natur, lingkungan, atau bahkan ilahi, ini kan terus-terusan dibahas ya. Dalam filsafat, psikologi, bahkan neuroscience modern juga ngomongin ini. Iya juga ya. Jadi memahami argumen historis kayak gini tuh ngasih kita fondasi dan perspektif yang kaya banget buat pergulatan kita di zaman sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya nih. Apa sih masalah besar yang coba dijawab atau dibantah sama Calvin lewat buku ini? Apa premis utama yang dia ajuin buat ngelawan si Pigius? Inti masalahnya tuh gini. Pelagius, yang sebetulnya mewakili pandangan yang cukup umum ya waktu itu, dan juga berakar pada beberapa pemikir sebelumnya, dia berpendapat bahwa meskipun manusia jatuh dalam dosa sejak kisah Adam dan Hawa, itu kita tuh masih punya sisa kehendak bebas. Masih ada sisanya? Iya, sisa yang cukup kuat lah buat milih antara yang baik dan yang jahat. Setidaknya, kata Pelagius, cukup untuk memulai langkah pertama menuju Tuhan atau kebaikan. Jadi, kayak ada kemampuan inheren gitu, meskipun mungkin lemah, buat berbuat baik dari diri sendiri. Dan Calvin sama sekali nggak setuju sama pandangan ini? 0%? Sama sekali nggak, 0%. Premis utama Calvin yang jadi tulang punggung argumen ini adalah bahwa akibat kejatuhan, kehendak manusia itu jadi terikat, bonded, oleh dosa. Terikat ya?
Iya, terikat. Dan ini poin krusial banget. Calvin nggak bilang kita tuh dipaksa dari luar buat berbuat dosa. Itu namanya coercion atau paksaan. Bukan itu maksudnya. Kita masih bertindak sesuai keinginan kita kok. Oh, oke. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, keinginan kita itu sendiri udah bengkok. Udah secara alami cenderung ke arah dosa karena natur kita yang rusak. Nah, ini yang dia sebut necessity, keharusan internal. Gitu. Tunggu sebentar. Ini perlu diurai pelan-pelan nih. Jadi bukan kayak ada, katakanlah, pistol di kepala kita yang maksa kita berbuat jahat ya. Bukan. Tapi lebih kayak kompas internal kita gitu, yang udah rusak dan selalu nunjuk ke arah yang salah. Terus kita ngikutin kompas itu secara sukarela, tapi ya arahnya memang udah salah dari sononya. Nah, analogi yang bagus banget itu, persis kayak gitu. Karena natur kita yang rusak, kita secara sukarela milih apa yang jahat atau apa yang ngejauhin kita dari Tuhan. Kita nggak bisa atas kekuatan kita sendiri milih kebaikan rohani yang sejati atau berbalik kepada Tuhan. Jadi, kehendak kita bebas dalam arti nggak dipaksa dari luar, Betul, tapi terikat dalam arti nggak mampu milih kebaikan yang tertinggi itu. tepat sekali. Bebas dalam arti formal, tapi terikat secara material atau substansial. Gitu kira-kira. Lalu, kalau gitu gimana dong? Gimana manusia bisa diselamatkan atau berbuat baik menurut Calvin kalau udah terikat kayak gitu? Nah, disinilah peran anugerah atau grace Tuhan masuk. Menurut Calvin, kebebasan yang sejati yaitu kemampuan untuk sungguh-sungguh menginginkan dan memilih yang baik di mata Tuhan, itu cuma bisa datang sebagai hadiah dari Tuhan. Hadiah ya? Iya, murni hadiah. Anugerah ilahi inilah yang membebaskan kehendak yang tadinya terikat, mengubah hati kita, dan ngasih kita keinginan serta kemampuan baru buat percaya dan taat. Jadi, inisiatifnya mutlak dari Tuhan, bukan dari sisa-sisa kebaikan dalam diri manusia. Wah, ini benar-benar nantang pemahaman umum tentang otonomi manusia ya. Banget! Gagasan bahwa saya adalah kapten jiwa saya itu kayaknya langsung dibongkar habis di sini ya. Pasti dampaknya gede banget deh dalam perdebatan teologis waktu itu. Sangat besar. Posisi Calvin ini memperkuat apa yang kemudian dikenal sebagai doktrin inti teologi Reformed atau Calvinisme. Kedaulatan mutlak Tuhan dalam keselamatan, terus ada ketidakmampuan total manusia, total depravity dalam arti nggak mampu nyelamatin diri sendiri, dan ketergantungan penuh pada anugerah. Oke. Ini ngebedain dia secara tajam, bukan cuma dari pandangan Katolik Pigius, tapi juga dari pandangan reformator lain yang mungkin masih ngasih sedikit lebih banyak ruang buat peran kehendak manusia. Buku ini jadi salah satu benteng pertahanan doktrin Calvin yang paling penting. Oke, sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kita bedah argumennya. Gimana sih Calvin membangun kasusnya? Gimana dia mencoba meruntuhkan argumen Pigius? Apa aja senjata yang dia pakai dalam perdebatan ini? Calvin nyerang Pigius dari dua sisi, metode sama substansinya. Pertama soal metode nih. Calvin tuh nggak segan-segan ngeritik gaya Pigius yang dianggapnya bertele-tele, penuh retorika kosong, dan cenderung bikin isu jadi kabur, bukannya jernih. Main kata-kata gitu ya? Iya, Calvin nilainya itu taktik buat nutupin kelemahan argumennya Pigius. Bahkan ada tuduhan plagiarisme juga kan ya? Itu lumayan pedes loh. Betul, pedes banget. Calvin secara eksplisit nuduh Pigius ngambil bagian-bagian besar dari institut punya dia, kadang kata per kata tanpa ngasih kredit sama sekali. Wah, Terus dipakai di argumen Pigius sendiri. Calvin bahkan berspekulasi, mungkin Pigius merasa aman ngelakuin ini karena nganggap para pembacanya nggak bakal mau repot-repot ngecek karya seorang bidat kayak Calvin. gila juga ya. Ini nunjukin betapa panas dan personalnya perdebatan waktu itu. Benar-benar adu argumen habis-habisan. Wow. Oke. Itu sisi metode sama polemiknya. Gimana dengan argumen substansialnya? Di mana titik-titik utama pertempuran idenya? Titik tempur utamanya ya di definisi kehendak bebas itu tadi. Calvin mulai dengan bilang istilah ini ambigu dan sering disalahgunakan. Dia setuju sih kalau bebas artinya tindakan kita itu sukarela, voluntary, nggak ada paksaan fisik dari luar. Ya oke, manusia punya kehendak bebas. Kita milih berdasarkan apa yang kita inginkan pada saat itu. Tapi dia nolak definisi lain dari bebas. Yang mana tuh? Benar. Dia nolak keras kalau bebas diartikan sebagai kemampuan inheren setelah kejatuhan untuk bisa milih antara baik dan jahat secara rohani. Seolah-olah kita punya netralitas atau kekuatan positif buat milih Tuhan gitu. Nah, disinilah perbedaan krusial yang tadi kita singgung muncul lagi.
Necessity, keharusan, versus coercion, paksaan. Bisa diulang lagi nggak penjelasan ini? Soalnya ini kayaknya inti banget dari pemahaman Calvin yang sering disalahpahami orang. Tentu. Gini, Calvin menegaskan kehendak yang terikat dosa itu bertindak jahat karena keharusan. Keharusan yang muncul dari natur kita yang rusak. Oke, dari naturnya ya. Iya. Sama kayak api harus membakar karena naturnya api ya gitu. Atau air harus basah. Ini bukan paksaan dari luar. Contoh teologis yang dia pakai, Tuhan itu harus baik karena naturnya sempurna. Tapi dia baik secara sukarela dan itu terpuji. Sebaliknya, iblis itu harus jahat karena naturnya yang memberontak. Tapi dia jahat secara sukarela dan itu terkutuk. Jadi keharusan yang berasal dari natur itu nggak menghilangkan kesukarelaan tindakan atau tanggung jawab moral. Jadi kita tetap tanggung jawab atas dosa kita. Tetap, karena kita melakukannya mau, kita pengen melakukannya meskipun kita nggak bisa tidak mau berdosa tanpa anugerah Tuhan. Itu poinnya. Wah, ini pembedaan yang filosofis banget tapi krusial ya. Jadi, kita tanggung jawab karena kita menginginkan dosa itu, meskipun keinginan itu sendiri adalah buah dari natur kita yang udah rusak. Oke. Terus, bukti apa yang Calvin pakai buat dukung pandangan radikal ini? Dia sangat bergantung pada dua pilar utama. Pertama dan yang paling utama buat dia adalah kitab suci. Calvin ngutip banyak banget ayat. Banyak banget. Contohnya? Misalnya, dari Rasul Paulus di surat Efesus pasal 2. Di situ dibilang manusia itu mati karena pelanggaran dan dosa. Nah, orang mati kan nggak bisa bangkitin dirinya sendiri ya. Iya juga ya. Atau di surat Roma pasal 7. Itu deskripsi pergulatan batin Paulus yang nunjukin ketidakmampuan manusia ngelawan kuasa dosa pakai kekuatannya sendiri. Yang apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, aku nggak lakukan. Tapi apa yang aku benci, yaitu yang jahat, malah aku perbuat. Ayat yang terkenal itu. Nah itu, dia juga merujuk ke nabi-nabi perjanjian lama, kayak Yeremia sama Yehezkiel yang ngomongin perlunya Tuhan sendiri yang ganti hati batu manusia dengan hati daging yang taat. Jadi inisiatif Tuhan lagi. Oke, kitab suci pilar pertama. Yang kedua? Pilar kedua adalah Agustinus dari Hippo, bapak gereja dari abad ke-45 yang pengaruhnya gede banget. Calvin merasa Agustinus ini sekutu terkuatnya dari tradisi gereja buat ngelawan pandangan kayak Pigius. Ironisnya, Pigius juga ngaku-ngaku ngikutin Agustinus sih. Wah, rebutan Agustinus ya? Bisa dibilang gitu. Calvin ngutip panjang lebar tulisan-tulisan Agustinus yang nekankan hilangnya kebebasan kehendak dalam arti milih kebaikan rohani ya setelah kejatuhan. Terus soal perlunya anugerah yang mendahului, prevenient grace dari Tuhan biar manusia bisa mulai beriman, dan gimana anugerah itu secara aktif ngubah serta nopang kehendak manusia buat terus berbuat baik. Jadi, Calvin merasa posisinya ini bukan ide baru gitu ya, tapi justru kayak pemulihan dari ajaran inti kitab suci sama teolog besar kayak Agustinus. Terus gimana dia nyerang cara Pigius pakai sumber? Nah, Calvin nuduh Pigius ngelakuin apa yang sering disebut proof texting yang serampangan. Jadi ngambil ayat di luar konteks buat dukung argumennya. Contohnya gimana tuh? Misalnya Pigius ngutip perintah Tuhan di Alkitab kayak kasihilah Tuhan Allahmu sebagai bukti bahwa manusia mampu ngelakuinya. Calvin jawab, perintah itu justru nunjukin standar Tuhan yang tinggi dan sekaligus mongkar ketidakmampuan kita, bukan nunjukin kemampuan kita. Oh, kayak bilang, karena ada rambu batas kecepatan 60 km per jam, berarti mobil saya pasti bisa lari segitu. Padahal rambu itu kan nunjukin aturan, bukan kapasitas mesin mobilnya. Analogi yang cukup tepat. Persis. Calvin juga nuduh Pigius nyalahgunain kutipan dari bapak-bapak gereja sebelum Agustinus, kayak Origen, Tertullian, Irenaeus. Gimana nyalahgunainnya? Menurut Calvin, Pigius ngambil kutipan mereka soal kehendak bebas itu di luar konteks. Seringkali mereka itu lagi ngomongin kondisi manusia sebelum kejatuhan atau lagi debat ngelawan gnostisisme yang fatalistik banget. Bukan dalam konteks dosa asal dan anugerah kayak yang dibahas Agustinus. Beda konteks ya? Iya, Pigius juga dituduh pakai sumber-sumber yang diragukan keasliannya. Kayak Recognitions of Clement. Itu karya pseudoepigrafi, karya palsu lah intinya. Dipakai buat nyoba nyoreng ajaran Calvin dengan ngaitin ke bijet kuno Simon Magus. Semacam taktik guilt by association gitu. Wah, kelihatan banget ya betapa sengitnya perdebatan ini. Sampai ke tingkat analisis sumber dan tuduhan taktik kotor segala. Selain itu, ada lagi nggak kritik substansial Calvin ke Pigius? Ada.
Calvin juga nyoroti apa yang dianggapnya sebagai inkonsistensi dalam argumen Pigius. Jadi Pigius di satu sisi ngakuin perlunya anugerah Tuhan, tapi di sisi lain masih ngasih peran signifikan buat usaha dan pilihan awal manusia. Menurut Calvin, ini kontradiktif. Nggak konsisten ya? Iya. Pigius juga awalnya cenderung ngeremehin atau ngabaikan doktrin dosa asal. Padahal doktrin ini fundamental banget buat mahamin kondisi kehendak manusia setelah kejatuhan. Calvin maksa Pigius buat ngadepin isu dosa asal ini secara lebih serius. Jadi, kalau dirangkum nih, strategi Calvin itu nunjukin kalau argumen Pigius lemah, baik secara logis karena inkonsisten, secara biblika karena salah tafsir ayat, maupun secara historis teologis karena salah pakai Bapak Gereja dan Agustinus. Terus dia bangun kasusnya sendiri di atas fondasi kitab suci dan Agustinus, dengan pembedaan kunci tadi, keharusan versus paksaan. Tepat sekali, itu rangkuman yang bagus banget tentang strategi argumen Calvin. Dia nyerang sekaligus membangun. Nah, kalau sekarang, kita coba lihat dari kacamata yang lebih netral nih ya. Setelah berabad-abad berlalu, apa sih kekuatan utama dari argumen Calvin ini? Kenapa pandangan ini bisa begitu bertahan lama dan berpengaruh? Setidaknya dalam tradisinya. Ada beberapa kekuatan yang bisa kita identifikasi ya. Pertama itu konsistensi teologis internalnya. Dalam sistem pemikiran Calvin, pandangannya soal kehendak yang terikat ini nyambung banget sama doktrin-doktrin dia yang lain. Kayak apa tuh? Ya, kayak kedaulatan Tuhan yang mutlak, kerusakan total manusia akibat dosa, pemilihan atau predestinasi, sifat anugerah yang efektif, semuanya itu saling ngunci, ngebentuk sebuah bangunan teologi yang solid dan terintegrasi gitu. Fondasi sumbernya juga dianggap kuat ya, dari perspektifnya dia. Dari perspektif teologi reformed, iya. Penggunaan kitab suci secara ekstensif dan klaimnya atas warisan Agustinus itu ngasih bobot otoritas yang besar. Meskipun interpretasinya bisa diperdebatkan ya, tapi dia nggak asal ngomong. Dia berusaha keras ngedasarin argumennya pada sumber-sumber utama tradisi Kristen. Ketiga, kedalaman analisis filosofisnya, terutama dalam bedain konsep sulit kayak keharusan versus paksaan tadi. Itu nunjukin ketajaman intelektualnya dalam ngejawab keberatan-keberatan yang muncul. Dan ada juga dimensi praktis atau pastoralnya gitu. Betul. Argumen Calvin ini punya implikasi pastoral yang kuat. Dengan menekankan ketidakmampuan total manusia dan ketergantungan mutlak pada anugerah, tujuannya itu buat numbuhin kerendahan hati, mematikan kesombongan rohani, dan ngarahin seluruh pengharapan keselamatan cuma ke Tuhan, bukan ke usaha diri sendiri. Itu bisa ngasih penghiburan ya buat orang yang... Ya, penghiburan besar buat orang yang bergumul sama dosa dan merasa lemah gitu. Tentu aja, argumen sekompleks dan sekuat ini pasti juga punya sisi yang bisa dianggap kelemahan, atau setidaknya ya nimbulin tantangan serius lah. Kalau kita coba lihat dari sisi lain nih, atau mungkin dari perspektif Pigius dan kritikus lainnya, apa aja titik lemahnya? Tantangan pertama yang paling sering muncul ya pandangan ini bisa terkesan keras banget, pesimis, bahkan fatalistik buat sebagian orang. Doktrin soal ketidakmampuan total manusia dan kehendak yang terikat dosa itu bisa terasa berat dan neken banget. Piglius sendiri kan nyebut pandangan Calvin absurd. Iya juga sih. Ada kekhawatiran ini bisa ngilangin motivasi manusia buat berusaha berbuat baik atau bahkan matiin rasa tanggung jawab. Kayak mikir, ya udahlah kalau emang natur saya udah rusak dan cenderung ke dosa, ngapain saya susah payah ngelawan gitu ya. Kurang lebih begitu kekhawatirannya. Meskipun Calvin pasti bakal jawab ya, anugerah Tuhan itu justru ngasih kekuatan baru buat berjuang. Tantangan kedua, ya kompleksitas argumennya. Pembedaan antara keharusan dan paksaan tadi, itu kan nuansa filosofis yang gampang balak disalahpahami atau disederhanain secara keliru. Butuh pembacaan yang hati-hati banget buat nangkep maksudnya. Terus soal interpretasi sumbernya, itu jadi kelemahan juga. Itu tantangan ketiga. Argumen Calvin kan sangat bergantung pada interpretasi spesifiknya atas kitab suci dan Agustinus. Nah, interpretasi ini nggak diterima secara universal, bahkan di kalangan Kristen sendiri. Teolog lain dari tradisi beda Katolik, Arminian, Ortodoks Timur, bakal baca teks yang sama dan bisa sampai ke kesimpulan yang beda soal kehendak bebas dan anugerah. Calvin sendiri ngakuin, bapak-bapak gereja sebelum Agustinus itu seringkali nggak sejelas atau sekonsisten Agustinus dalam isu ini. Oh, dia ngakuin juga ya? Iya. Dan yang terakhir nih, mungkin isu yang paling pelik. Masalah kejahatan dan tanggung jawab manusia. Nah, itu dia.
Itu dia, meskipun Calvin udah berusaha keras mempertahankan tanggung jawab manusia dengan bedain keharusan dari paksaan, banyak orang masih merasa sulit secara intuitif buat nerima gimana manusia bisa sepenuhnya tanggung jawab atas dosa, kalau secara natur mereka nggak bisa tidak berbuat dosa tanpa intervensi ilahi. Pertanyaan soal hubungan antara kedaulatan Tuhan yang ultimanya nentuin segalanya dalam pandangan Calvin sama tanggung jawab manusia ini tetap jadi salah satu simpul Gordian lah dalam teologi dan filsafat. Susah banget diurainya. Jelas ini perdebatan yang dalam banget dan lapisannya banyak ya. Sekarang, mari kita lihat dampaknya deh. Gimana karya Calvin dan perdebatan sengit sama Pigius ini ngebentuk lanskap pemikiran setelahnya. Dampaknya luar biasa signifikan, terutama tentu aja dalam membentuk dan mengkonsolidasikan tradisi teologi Reformed atau Calvinisme, yang kemudian nyebar ke seluruh dunia kan, Swiss, Prancis, Belanda, Skotlandia, Amerika, dan lainnya. Buku ini jadi teks klasik yang memperkuat doktrin-doktrin kunci tadi. Ketidakmampuan total, anugerah yang tak dapat ditolak, atau irresistible grace, dan sering dikaitkan erat sama doktrin predestinasi. Jadi ini kayak pondasinya gitu ya? Salah satu pondasi utamanya, iya. Dan perdebatan antara pandangan Calvinis sama pandangan yang lebih nekankan kehendak bebas, kayak Arminianisme yang muncul kemudian, itu terus mewarnai sejarah gereja Protestan sampai hari ini. Karya Calvin ini selalu jadi titik referensi utama. Jadi ini bukan sekedar catatan kaki sejarah doang ya, tapi kayak sumber air yang terus ngalirin perdebatan gitu. Nah, kenapa ini penting buat Anda pendengar kami ketahui di zaman sekarang? Siapa sih yang paling bisa ngambil manfaat dari memahami argumen-argumen ini? Manfaatnya luas loh. Pertama, jelas buat siapa aja yang pengen memahami dasar-dasar teologi Kristen, khususnya dalam tradisi Protestan Reformed. Ini salah satu pilarnya. Kedua, buat yang tertarik sama sejarah pemikiran Eropa, khususnya periode Reformasi dan Renaissance. Ini contoh konkret gimana ide-ide besar itu berbenturan dan ngebentuk zaman. Ketiga, dan ini mungkin yang paling luas nih, buat siapa aja yang bergulat sama pertanyaan filosofis abadi. Loh, yang tadi kita sebut di awal ya. Iya, soal kebebasan manusia, determinisme, sifat dasar manusia, tanggung jawab moral. Argumen Calvin, suka atau nggak suka ya, itu nawarin salah satu jawaban paling koheren dan menantang dalam sejarah pemikiran Barat terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mungkin juga bisa bantu kita memahami asumsi-asumsi tersembunyi dalam perdebatan modern sekarang ini. Tepat sekali, banyak perdebatan kontemporer soal kecanduan, tanggung jawab kriminal, keadilan sosial, bahkan penggunaan teknologi itu seringkali tanpa sadar berakar pada asumsi-asumsi yang beda soal seberapa bebas atau terkondisikan sih pilihan-pilihan manusia. Nah, memahami perdebatan historis kayak Calvin versus Pigulheus ini bisa bantu kita ngidentifikasi dan ngevaluasi asumsi-asumsi itu secara lebih kritis. Wah, benar juga ya. Apakah nggali pemikiran Calvin ini bisa benar-benar ngubah cara pandang kita dalam kehidupan sehari-hari gitu? Sangat mungkin loh. Ini bisa secara radikal nantang narasi individualisme ekstrim yang populer, gagasan bahwa kita adalah pencipta mutlak nasib kita sendiri. Mempertimbangkan argumen Calvin bisa dorong kita buat lebih ngerenungin sejauh mana sih kita ini dibentuk sama faktor-faktor di luar kendali langsung kita. Kayak natur bawaan, latar belakang keluarga, budaya, sistem sosial, dan ya bagi orang beriman, peran ilahi. Jadi lebih reflektif gitu ya? Iya, ini bisa numbuhin kerendahan hati yang lebih dalam soal kemampuan diri sendiri. Dan mungkin juga belas kasihan yang lebih besar terhadap kelemahan orang lain. Di sisi lain, ya ini juga bisa micu refleksi tentang sumber kekuatan atau harapan di luar diri kita. Oke, kalau begitu, mari kita coba tarik benang merahnya deh. Apa kesimpulan inti yang bisa kita ambil dari pembahasan mendalam kita tentang perdebatan Calvin melawan Pigius ini? Oke, inti argumen Calvin itu adalah bahwa setelah kejatuhan, kehendak manusia itu terikat oleh dosa. Kita secara sukarela milih apa yang sesuai dengan natur kita yang rusak, yang cenderung ngejauh dari Tuhan. Ini bukan paksaan dari luar atau coercion, tapi keharusan internal, necessity, yang ngalir dari natur kita. Akibatnya, kita nggak mampu milih kebaikan rohani sejati atau beriman kepada Tuhan atas kekuatan sendiri. Kebebasan sejati, kemampuan buat nginginin dan ngelakuin yang baik di mata Tuhan, itu murni anugerah dari Tuhan yang membebaskan dan memperbarui kehendak. Calvin mempertahankan posisi ini dengan bersandar kuat pada interpretasinya atas kitab suci dan teologi Agustinus, sambil secara agresif ngebongkar apa yang dianggapnya kelemahan argumen Pigius. Itu intinya. melihat kedalaman dan kompleksitasnya nih,
Apakah buku ini, atau setidaknya pemahaman tentang perdebatan ini, layak buat Anda dalami? Saya rasa iya, terutama kalau Anda tipe learner yang nggak takut sama ide besar dan pengen memahami akar dari banyak perdebatan penting dalam sejarah pemikiran Barat, teologi dan filsafat. Ini jelas bukan bacaan santai di akhir pekan ya. Bukan ya. Bukan ya? Tapi fundamental banget, mahamin ini bakal ngasih lensa yang sangat berguna buat ngebaca banyak hal lain, baik teks-teks klasik maupun isu-isu kontemporer. Oke. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba kita kesampingkan dulu deh perdebatan teologis spesifiknya. Anggap aja kita nerima secuil aja dari inti argumen Calvin, yaitu bahwa ada keterbatasan mendasar dalam kemampuan kita untuk secara konsisten milih dan ngelakuin apa yang kita anggap benar atau baik tanpa semacam bantuan, dukungan, atau anugerah dari luar diri kita. Apapunlah bentuknya bagi Anda. Oke. Nah, kalau kita sadar akan keterbatasan ini, gimana seharusnya kesadaran ini mempengaruhi cara kita mandang diri sendiri pas kita gagal, cara kita nilai orang lain pas mereka keliru, dan cara kita nyoba bangun komunitas atau masyarakat yang lebih baik? Apakah kesadaran ini seharusnya melahirkan lebih banyak kesabaran dan belas kasihan? Atau justru malah micu sikap pasrah dan sinisme terhadap kemungkinan perubahan? Pertanyaan yang dalam banget itu buat direnungkan. Sebuah pertanyaan yang cukup menantang ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, mengupas tuntas perdebatan klasik antara John Calvin dan Albertus Piccus tentang misteri kehendak manusia. Semoga penjelajahan kita ini ngasih Anda perspektif baru ya, memicu keingintahuan lebih lanjut, dan mungkin sedikit mengganggu asumsi-asumsi Anda selama ini. Sampai bertemu di pembahasan mendalam berikutnya.